Serigala yang tak tahu diri. Di sebuah hutan di atas bukit, hiduplah seekor kelinci yang bernama Bani di dalam pondok. Ia tinggal di dalam pondok bersama kedua temannya, Koko si panda kecil dan Pigi si babi kecil yang lucu sekali. Mereka hidup damai, tentram, dan menyenangkan. Sampai di suatu pagi, mereka kedatangan tamu tak diundang dari tempat yang jauh di seberang sungai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terdengar suara dari balik pintu pondok Bani. Assalamualaikum. Bani, Koko, dan Pigi yang masih terlelap tidak mendengar suara ketukan pintu yang berbunyi. Assalamualaikum. Lagi-lagi terdengar suara yang mengucapkan salam dari balik pintu pondok. Bani yang masih mengantuk mendengar suara ketukan pintu tersebut dan beranjak bangun dari tempat tidurnya. Dengan membersihkan kedua matanya yang masih mengantuk, Bani beranjak dari tempat tidurnya untuk membuka pintu pondok. Hai teman, aku sedang tersesat. Bisakah kamu membantuku? Ternyata itu adalah serigala kecil. Bani terkejut melihat ada seekor serigala di balik pintunya. Matanya yang mengantuk langsung terbelalak melihat siapa tamu yang datang di pagi hari ini. Hai teman, aku sedang tersesat. Bisakah kalian membantuku? Setelah beberapa saat mengumpulkan keberaniannya, Bani pun berkata kepada serigala, Iya, kamu siapa ya? Namaku Gaga. Aku seekor serigala dari seberang sungai. Perahuku rusak saat aku hendak pulang. Bani, kelinci yang polos itu, sangat mudah percaya kepada Gaga si serigala. Dia mempersilahkan Gaga masuk ke dalam pondok mereka. Ayo silakan masuk Gaga. Maaf ya, pondokku hanya seperti ini saja. Terima kasih ya Bani sudah mempersilahkan aku masuk. Masuklah mereka ke dalam pondok Bani. Pondok mereka rapi dan indah. Setelah Bani dan Gaga masuk, mereka berkenalan dengan teman-teman Bani. Silakan masuk Gaga. Oh iya, aku di sini tinggal bersama kedua temanku, namanya Pigi dan Koko. Sebentar ya, aku panggil mereka. Pigi, Koko. Oh, hai, aku Koko. Hai, namaku Pigi. Hai, aku Gaga. Teman-teman, aku tersesat. Rumahku ada di seberang sungai. Perahuku yang aku naiki menabrak batu dan rusak. Aku lapar dan haus, juga lelah. Gaga mulai menceritakan semua kejadian yang dialaminya pagi tadi. Koko, Bani, dan Pigi merasa iba kepadanya. Ya ampun, kasihan sekali kamu Gaga. Malang sekali nasibmu. Ayo kita duduk. Pigi sedang masak nih, menyiapkan makanan untuk kita semua. Nanti kita makan bersama ya teman. Hahaha. Si Koko mencoba menghibur Gaga agar dia tidak sedih lagi. Ayo, sudah, jangan ngobrol terus. Kita makan aja di dapur yuk. Makananku sudah matang itu. Setelah itu, mereka pindah ke ruang makan untuk makan bersama. Ayo kita makan dulu bersama-sama ya.
Kemudian mereka makan dengan lahap. Sambil mengobrol, Koko, Bani, dan Piggy yang masih polos mengira Gaga adalah serigala yang baik. Tanpa mereka tahu, ternyata maksud kedatangan si Gaga adalah untuk mengambil persediaan makanan mereka. Setelah selesai makan, mereka banyak bercerita satu sama lain. Teman-teman, aku merasa ngantuk. Apa aku boleh beristirahat di sini sebentar? Tanya si Gaga. Tentu saja. Aku akan menyiapkan selimut dan kasur yang empuk untukmu, kawan. Hehehe. Sahut Bani dengan semangat. Bisa saja kamu, Bani. Sebaiknya kita tidur siang bersama saja ya, teman-teman. Kata si Gaga. Wah, itu adalah ide yang bagus, Gaga. Aku juga merasa ngantuk sekali. Dasar kamu tukang tidur, Koko. Hahaha. Sudah. Ayo kita tidur siang bersama. Yuk. Akhirnya mereka berempat tidur bersama di dalam pondok. Namun tidak disangka-sangka, ternyata Gaga hanya pura-pura tertidur. Ketika dia tahu kalau Bani, Koko, dan Piggy sudah terlelap, Gaga beranjak dari tempat tidur dan pergi mengambil semua persediaan makanan Bani dan temannya. Setelah itu, Gaga pergi dan menghilang tanpa jejak. Sudah berapa lama ya aku tertidur? Bani terbangun dan masih tidak sadar kalau persediaan makanan mereka sudah habis. Sudah sore ya ternyata. Kalian juga sudah bangun? Di mana ya si Gaga? Ucap si Koko. Mungkin sedang jalan-jalan, Kata Bani. Enak sekali ya bisa tidur siang. Aku akan mandi dan akan masak untuk makan malam ya, teman-teman. Ucap Piggy. Setelah itu mereka beranjak dan menuju kamar mandi. Untuk mandi, setelah mandi, Piggy pergi ke dapur dan bersiap untuk memasak. Dan betapa terkejutnya setelah mereka melihat persediaan makanan mereka yang ada di dapur telah habis terjarah. Kemana perginya semua persediaan makanan kita? Bani, Koko, persediaan makanan kita telah habis, teriak si Piggy. Apa? Perbuatan siapa ini? Pasti perbuatan si Gaga. Kukira dia betul-betul baik. Ternyata dia hanya mengelabui kita dan mengambil makanan kita, teman-teman. Dasar tidak tahu diri. Kita sudah memberi dia makanan dan tempat untuk istirahat, tapi dia malah seperti itu. Teman-teman, sepertinya kita tidak boleh mudah percaya kepada semua orang ya. Apalagi orang yang baru saja kita kenal. Sudahlah teman-teman, sudah. Kita tidak boleh sedih terus. Sebaiknya kita mulai mencari persediaan makanan lagi. Sudah ya teman, jangan menangis lagi, Piggy dan Bani. Akhirnya mereka bertiga kembali menyemangati diri sendiri untuk mencari persediaan makanan lagi. Mereka bekerja sama untuk mencari makanan di hutan. Mereka mendapatkan pelajaran dan pengalaman yang tidak akan mereka lupakan hari ini, bahwa kita tidak boleh mudah percaya kepada orang lain, apalagi orang yang baru saja kita kenal. Wow. Thank you.